You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ruslan Putra, mahasiswa angkatan 2017, program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keseharian saya adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Mukarram dan sebagai managing partners di Ruslan Putra and Partners. Adapun judul penelitian atau disertasi saya adalah upaya penanggulangan Business Erosion and Profit Shifting oleh multinasional enterprise dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi di Indonesia. Adapun latar belakang penelitian ini adalah didasarkan pada kegelisahan bahwa begitu sulitnya memajakin transaksi internasional yang dilakukan oleh multinational enterprise dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Bahwa kita tahu, perkembangan ICT ataupun internet telah mengakibatkan disruption terhadap keseluruhan aspek kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Demikian juga bahwa kita juga masih terkungkung ataupun terperangkap dalam perjanjian pengindaran pajak berganda yang mana diinisiasi oleh para negara ataupun contracting state, di mana di salah satu pihak perjanjian pengindaran pajak berganda tersebut masih berdasarkan pada bisnis fisik ataupun kehadiran fisik. Sementara bisnis e-commerce dan digital ekonomi tidak lagi mewajibkan ataupun mensyaratkan adanya kehadiran fisik. Oleh karena itu, penelitian ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan untuk mencari formulasi hukum yang pas untuk menanggulangi pengindaran pajak berganda ataupun dalam artian meminimalkan pengindaran pajak penghasilan dari sektor e-commerce dan digital ekonomi. Penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama, teori keadilan kepastian dan kemanfaatan dari Radboud. Kemudian yang kedua adalah teori kerjasama internasional. Diharapkan ke depan dengan penelitian ini, Indonesia akan dapat segera menginisiasi ataupun menerbitkan peraturan perpajakan untuk dalam rangka memajaki pajak penghasilan dari sektor e-commerce dan digital ekonomi. Penelitian ini juga sudah diterbitkan dalam 5 artikel internasional, 2 dalam konferensi internasional, dan 3 dalam jurnal Trindade Scopus, yaitu Q2, Q3, dan Q4. Diharapkan ke depan juga akan makin banyak jurnal-jurnal atau artikel internasional akan terbit dari penelitian atau disertasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para guru besar, terkhusus kepada promotor saya, Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD, dan kepada kopromotor saya, Profesor Gunadi. Mudah-mudahan penelitian disertasi ini akan memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan itu sendiri, khususnya ilmu hukum dan perpajakan. Dan mudah-mudahan ke depan Indonesia akan segera bisa menerapkan aturan perpajakan untuk memajaki pajak penghasilan daripada bisnis e-commerce dan digital ekonomi di Indonesia. Salam, terima kasih.
berkat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Jadi cuma satu pesan dari kami, hendaknya ilmu yang didapat itu dengan pendapat yang lain itu sudah ahli kan gitu. Itu sekarang begitu. Yang penting ya si ahli sana bilang A, kalau saya bisa bilang B, ya itu saya sudah ahli. Walaupun tidak sesuai dengan keilmuan dia, bermanfaat juga. Dan jangan melacurkan ilmu itu, karena banyak sekarang saya lihat dokter ilmu hukum itu sesuai pesanan gitu ya. Yang penting beda. Kalau dia jadi saran kita, kalau si Rusal ini kan dari dulu sudah dari mulai bawah, dari mulai kita dulu satu kantor sama dia. Jadi saya sudah kenal banget sama dia memang. Just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking. Itu harus diselesaikan melalui international cooperation, collaboration, dan multilateral convention. Jadi ini adalah kesepakatan yang dihadapi oleh kita sebagai bagian dari masyarakat komunitas internasional. Jadi isu mengenai pemajakan atas digital ekonomi ini sekarang memang sedang bergulir dan menuju titik akhir, yaitu kesepakatan global. Walaupun kita sudah mendapatkan indikasi bahwa kesepakatan itu akan tercapai, namun kita masih menunggu pertemuan-pertemuan yang mengesahkan kesepakatan tersebut. Dan saat ini pembahasan masih terus dilaksanakan di Inclusive Framework on BEPS di OECD Paris, dan nanti diharapkan di pertemuan G20 di Italia yang saat ini adalah ketua G20, mudah-mudahan kesepakatan bulan ini bisa tercapai. Dan juga bila mana ini tertunda, tentu akan diputuskan nanti di tahun 2022 di pertemuan di Indonesia, di mana Indonesia akan menjadi ketua G20. Yang intinya ingin saya sampaikan, yang menjadi pertimbangan kita ini adalah Indonesia atau masing-masing negara
memutuskan bentuk pemajakan atas income dari transaksi ekonomi digital bila telah tercapai multilateral convention. Selama belum tercapai kesepakatan internasional dalam bentuk multilateral convention, tentu seperti tadi dalam disertasinya kandidat doktor, memang dimungkinkan masing-masing negara untuk menerapkan unilateral measure seperti yang dilakukan oleh India, dilakukan oleh Italia, Inggris, Australia, dan banyak negara yang kita kenal dengan istilah digital service tax atau electronic transaction tax. Nah, ini untuk income tax. Jadi dimungkinkan di masa transisi untuk tercapai kesepakatan internasional dimungkinkan masing-masing negara untuk menerapkan unilateral measure. Namun tentu ini ada konsekuensinya. Yang terjadi adalah sekarang ini di dunia internasional, di bidang perpajakan, terjadi semacam noisy, di mana Amerika merasa sangat terganggu dengan adanya unilateral measure ini, sehingga terjadilah perang dagang di antara negara-negara tersebut. Contoh misalnya antara Prancis dengan Amerika, dan juga beberapa negara saat ini dalam investigasi oleh Amerika karena mereka melakukan diskriminatif atau pelanggaran di dalam penerapan ketentuan perpajakan internasional yang saat ini memahami dan terwakili dalam tax treaty. Jadi ini adalah situasi saat ini, dan mudah-mudahan situasi yang noisy ini bisa kita atasi dengan tercapainya kesepakatan internasional dalam bentuk multilateral convention untuk mengatasi BEPS 1, ya, Devolution and Profit Action 1. Nah, ini adalah terkait dengan income tax. Selanjutnya terkait dengan indirect tax atau value-added tax, dianjurkan dalam rapat inklusif tax untuk mengeksekusi atau menerapkan pajak pertama nilai atau pajak tidak langsung seperti sales tax sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing negara untuk memungut pajak tidak langsung tersebut atas transaksi ekonomi digital. Ini adalah anjuran bagi semua anggota negara yang tergabung dalam tadi lembaga internasional yang kita kenal dengan sebutan inklusif framework tax yang beranggotakan lebih dari 117 negara. Nah, ini kita sepakat silakan masing-masing negara untuk mengeksekusi pemungutan pajak tidak langsung sesuai dengan undang-undang domestiknya. Dan Indonesia merespon keluargaan progresivitas tersebut dengan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, oleh karena itu kita sudah dapat menunjuk pemungut VAT collector atas pelaku usaha asing atau luar negeri yang melakukan penyerahan digital produk dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dan hingga saat ini kita sudah menunjuk kurang lebih 80 badan usaha asing sebagai pemungut PPN, dan hingga akhir bulan lalu sudah terhimpun dana untuk negara dari pemungutan PPN tersebut kurang lebih 2,5 triliun. Jadi ini adalah tindak lanjut dari kita menerbitkan peraturan pemerintah Menteri Keuangan nomor 48 dan KSK nomor 3 dan tahun 2020. Jadi ini belum ini belum ini masih anut. Ya, dengar Pak. Ya, kenapa? Ya. Ya.
Jadi itu adalah perkembangan terkini mengenai apa yang Indonesia lakukan terhadap pemajakan atas transaksi digital. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut saya ingin menanyakan pandangan dari saudara Rusau kandidat dokter. Kita menyadari bahwa kecanggihan dari ICT (Information Communication and Technology) di sisi lain banyak memberikan manfaat bagi kemajuan perekonomian dan bisnis, bahkan melahirkan ekonomi dan bisnis digital berpikir ekonomi yang mengintegrasi dan menyatukan perekonomian dunia, dan juga melahirkan model bisnis baru berbasis digital seperti e-commerce, startup, over the top, gig and sharing economy, cryptocurrency, fintech, virtual currency. Selain itu, karakteristik yang khas dari model dan skema bisnis berbasis teknologi informasi tersebut, yaitu scale without math, intellectual property dan data mining and user participation, yang membedakannya dengan transaksi atau bisnis konvensional. Sehingga pelaku usaha global seperti Amazon, Alibaba, Spotify, Netflix dapat memperoleh income dari kegiatan bisnisnya di banyak negara tanpa perlu mendirikan anak-anak perusahaan atau subsidiary company, cabang-cabang usaha atau permanent establishment atau representative office di luar negeri, dan juga tidak perlu mempekerjakan pegawai-pegawainya di luar negeri. Selain itu, dengan ketentuan perpajakan internasional saat ini, misalnya tax treaty, para pelaku usaha global dapat menghindari kewajiban pajaknya di negara-negara tersebut. Akibatnya banyak negara seperti India tadi disebutkan, Australia, Inggris, Prancis, Italia melakukan unilateral measure untuk melindungi hak pemajakannya atas ekonomi digital dengan menerapkan Digital Service Tax atau GST atau Electronic Transaction Tax atau ETT. Di sisi lain, Amerika merasa bahwa perusahaan-perusahaannya diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan internasional yang berlaku saat ini, dan meresponnya dengan melakukan tindakan balasan atau counter tax atas perlakuan dari negara-negara tersebut di atas. Bila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi, maka akan menimbulkan kegaduhan yang mengakibatkan timbulnya distorsi di atas perdagangan internasional pada khususnya dan perekonomian global pada umumnya. Yang saya ingin tanyakan kepada saudara kandidat doktor adalah bagaimana pendapat saudara sesuai dengan penelitian Anda untuk mengatasi tax methods arising from digitalization dimaksud di atas secara global, dan bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi hal tersebut. Silakan Pak. Ya, persilakan saudara Rusel. Oke, kembali kepada penelitian ini, hasil penelitian bahwa memang kecanggihan teknologi tadi juga menghasilkan bisnis-bisnis baru ya, model bisnis yang baru. Bahwa kita tahu juga ini adalah paradoks juga terhadap Indonesia. Katakan ini adalah paradoks. Kenapa saya katakan paradoks? Bahwa di satu sisi kita ingin menegakkan peraturan perpajakan secara domestik di jurisdiksi hukum kita, bahwa kita memiliki negara berdaulat, tetapi di sisi lain juga kita terikat dengan perjanjian pengedaran pajak berganda, yang dimana terkadang perjanjian pengedaran pajak berganda itu lebih tinggi daripada peraturan ataupun bahkan undang-undang perpajakan kita. Oleh karena itu, demikian juga di sisi lain bahwa OECD misalnya dan United Nations telah banyak membuat gebrakan lah, membuat proposal dan kemajuan kaitan dengan pembajakan dari sektor ini, yaitu dalam artian di sini BEPS Action 1. Mereka sudah banyak mengeluarkan kebijakan, proposal, dan mempersempit ruang penghindaran dan penggelapan pajak. Yang terakhir mereka adalah proposal pilar 1 dan pilar 2. Namun faktanya kebijakan OECD juga belum banyak membantu jurisdiksi sumber seperti Indonesia, yang mana itu masih di bawah kendali perjanjian pengedaran pajak ganda. Dan artinya juga sampai sekarang juga belum didapatkan konsensus global untuk itu. Dan di sisi lain banyak juga jurisdiksi yang khususnya jurisdiksi sumber secara unilateral telah
menerapkan peraturan perpajakan masing-masing. Bahwa dengan adanya pemajakan GSP juga secara netral diberikan untuk beberapa negara. Oke, benar bahwa Amerika Serikat sebenarnya berang dengan perilaku ini. Ya, seperti yang dikatakan tadi, India, Italia, tadi itu. Tapi juga kalau kita lihat juga di Amerika, mulai dari kasus South Dakota versus Weber, bahwa di negara bagian Amerika juga telah menerapkan GSP. Artinya Amerika juga walau begini menggunakan standar ganda. Ya, orang lain tidak bisa menggunakan, tapi mereka juga di hampir setiap negara bagian di Amerika semenjak kasus North Dakota 92 dan kasus South Dakota versus Weber, bahwa sudah banyak juga negara-negara bagian. Contohnya di negara bagian Maryland, mereka juga sudah menggunakan GST dengan kehadiran ekonomi signifikan di masing-masing negara bagian, dan mereka juga menggunakan tarif-tarif tertentu setiap negara bagian. Memang sekarang kita tahu bahwa Amerika telah dengan bagian Section 301 telah melakukan investigasi terhadap beberapa negara yang memberlakukan perpajakan GST secara unilateral, karena mereka menganggap bahwa ini memang diskriminasi terhadap perusahaan digital Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain juga seperti tadi, Amerika juga tidak konsisten dengan pernyataannya. Memang masalah perpajakan bahwa kita tahu merupakan konflik dan isu politik yang paling klasik sejak dunia ini ada. Kalau ada yang menyatakan bahwa ada dua yang pasti di dunia ini, yaitu pajak dan kematian, tetapi untuk multinational enterprise, pajak ini tidaklah pasti. Ini tidak berlaku di multinational enterprise. Karena kenapa? Mereka mampu menggeser ataupun yurisdiksi pajak rendah untuk mereka tidak membayar pajak di yurisdiksi sumber. Baik itu melalui ketidakhadiran subjek, ketidakhadiran objek, dan kedua-duanya. Memang penelitian memberikan gambaran sebenarnya bahwa Indonesia sebagai yurisdiksi sumber layak dan patut untuk melakukan perpajakan dari GST sebelum konsensus didapatkan, konsensus global. Oleh karena itu perlu perbaikan di Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk memasukkan bahwa bisnis yang tanpa kehadiran fisik tetapi memiliki pendapatan yang signifikan bisa dikenakan PPh. Seperti tadi kita katakan bahwa di satu sisi mereka sudah kita bikin menjadi pemungut pajak sebagai PKP, tetapi di sisi lain mereka tidak membayar PPh di Indonesia. Artinya ada di situ kesulitan yang terpaksa kita pakai, ya itu sepertinya jika tidak ada kayu akar pun jadi. Tetapi ini juga menandakan bahwa politik perpajakan internasional ini juga memang sebenarnya sangat tidak memberikan fairness, kesetaraan kepada di mana sumber pendapatan itu didapatkan. Namun itu dikembalikan kepada kebijakan perpajakan negara kita. Apakah akan memperlakukan DST atau tidak? Tentunya pemberlakuan DST ini akan memperhatikan banyak faktor, baik itu pertimbangan ekonomi, pertimbangan politik, pertimbangan perdagangan, dan pertimbangan lainnya. Artinya semua ini kita serahkan kepada kemauan politik dan kemauan negara ini, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia dan jajarannya. Terima kasih.
Dua.